SMA Nomensen Santa. Saya mau ke Irian Barat atau Papua pada waktu itu tahun 71. Saya tinggal di Jakarta 10 Mei tahun 71. Naik kapal kecil. Jadi saya melamar untuk jadi guru ke Irian Barat karena pada waktu itu memang butuh guru. Ternyata saya tidak ikut. Saya tidak mau pulang. Saya malu. Jadi saya bertahan di Jakarta. Dalam situasi itu beberapa bulan saya tidak ada masukan. Tapi satu saat saya ketemu dengan orang di Senen. Ternyata ada orang Jawa. Bahwa kita sering ganti. Kemana saya mau belajar bahasa Inggris? Di Senen gitu ya. Ada gereja dipakai untuk belajar bahasa Inggris dari Amerika. Saya ikut, kami berdua murid. Kemudian hari berikutnya saya datang langsung ke rumah pendeta Mayo itu. Saya bilang saya mau ikut sekolah ini. Ya, jadi proses waktu saya datang ke rumah pendeta Mayo, ada pendeta Diri di dalam rumah. Akhirnya saya sama pendeta Diri bicara. Saya menjadi tutor bahasa Inggrisnya pendeta Diri. Dan saya ikut sekolah kitab itu sore. Itu bulan September tahun 71. Jadi kita dididik dan setelah satu semester kita disuruh penginjilan. Tapi memang kita diri dulu yang kami sama-sama ke daerah Penyambungan, ke daerah Palmera ini ke Bugisa. Jadi saya ketemu sama Ibu Sinaga. Jadi saya bilang, boleh kami pakai rumahnya. Rumahnya itu kecil kontrakan. Sedia ibu itu. Memang sebelumnya memang kita diusir-usir ya dari kontrakan. Dan pendeta Diri serahkan pelayanan di sini ke pendeta Mayo. Pendeta Mayo tanya saya, "Anda masih mau nggak meneruskan pelayanan?" Saya bilang mau. Tapi saya memang di diri pendeta Mayo itu 2 Oktober tahun 71. Habis sekolah kita di garasinya saya duduk. Ada meja saya baca-baca. Kemudian saya diinjil sama pendeta Mayo sama Ibu Mayo gitu. Yang ternyata Yesus itu pada waktu 71. Karena saya memang tiap pagi mengajar pendeta Diri bahasa Inggris, saya ditemukan. Dan setelah pendeta Mayo mendampingi saya, pendeta Mayo bilang, itu ada garasi medis di situ yang jelek gitu ya. Kemudian bilangin sama mereka, itu level itu taruh coba. Bilangin sama mereka bahwa kita membangun garasi itu, dia boleh pakai untuk mobil, tapi kita pakai untuk kebaktian. Saya senang sekali dengan Jemaat Shalom. Banyak suku ya, itu yang saya senang. Tapi awal sedikit orang datang. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak datang. Dan saya juga di awal bertanya-tanya dalam hati, apakah ini akan jadi gereja atau tidak. Tetapi Pak Tambunan setia melayani sedikit demi sedikit, maju, tambah orang, dan sampai sekarang Tuhan banyak memberkati GBI Shalom. Visi dan misi yang selalu saya ingat untuk Pak Tambunan, saya begitu mengagumi kegigihannya, tidak ada bosan gitu mengunjungi orang yang dikasih pelajaran Alkitab. Setiap perjanjian datang setiap minggu ya, setiap minggu tidak pernah absen. Dan cara menjelaskan firman Tuhan itu Pak Tambunan itu begitu lihai, begitu sudah udah memahami semua. Jadi udah seperti di luar kepala, jadi kita cepat mengerti dan cepat percaya, karena pelayanan Pak Tambunan itu benar-benar
memuaskan. Jadi kita belajar Alkitab itu cepat mengerti, dan makanya kita terus cepat percaya itu aja. Kalau mengenai perubahan ya tentunya banyak ya. Dari dulu sampai sekarang tuh memang banyak sekali perubahan. Saya dulu sekolah minggu di Gang Tahyat, dan remaja saya di Gang Wegiok, tapi gedungnya itu masih di bawah yang masih pakai papan dan kawat ayam. Tapi ya persekutuan di situ banyak juga saya yang teman-teman ya di zaman dulu, dan saya punya angkatan di masa remaja itu angkatan 68. Jadi anggotanya cuma 4 orang, saya, Febrina, Yunita, dan Linda Tania. Dan memang dari keempat orang yang angkatan 68 itu, ada satu yang sudah almarhumah, dan sampai sekarang kami bertiga masih ada di Shalom. Walaupun Febrina pelayanannya di Bandung, tapi masih dalam satu GBI. Itu saja sih, tapi memang ya saya merasakan adanya ikatan batin antara kita dulu waktu saat remaja dan ikut retreat, itu yang paling menyenangkan. Dan memang puji Tuhan retreat itu masih ada sampai sekarang. Terus, kalau saya nggak pernah lihat gedung yang bagus sih di Shalom. Karena awalnya dari rumah kan, karena sekolah minggu dari rumah, gerejanya di Gang Tahyat, ya gedungnya semi permanen lah ya. Lalu di Gang Wegiok awal juga semi permanen kalau saya pikir. Baru sampai sekarang berkat Tuhan mengalir sampai punya gedung yang bagus, kalau menurut saya bagus. Tapi dengan gedung yang bagus, saya berharap kualitas dari jemaatnya juga bukan hanya gedung bagus, tapi kualitas jemaatnya juga harus yang mengikuti gedungnya. amin. Amin. Ya, kalau saya melihat peran dari generasi muda, saya berpikir sangat besar ya, karena memang potensi, tenaga, waktu itu jauh lebih banyak pada anak-anak muda. Jadi saya rasa peran generasi muda sangat besar dalam kemajuan dan perkembangan jemaat ya. Dan memang saya seperti concern atau perhatian saya kepada remaja muda-mudi, karena saya melihat bahwa dari sekolah minggu dan dari misalnya di sini sekolah minggu dan di sini ada jemaat, sebenarnya jembatannya itu adalah remaja muda-mudi. Kalau di sini sekolah minggu lanjut ke remaja muda-mudi dan mereka tetap setia, mereka besar kemungkinan akan setia juga dalam jemaat setelah mereka dewasa. Jadi kalau saya lihat peran dari remaja muda-mudi sebenarnya perannya besar, apalagi dengan kondisi saat ini, kemudian teknologi, mereka jauh lebih mengerti dan lebih paham mengenai teknologi yang sebenarnya bisa menunjang atau membantu dalam pelayanan jemaat. Dan kalau saya lihat justru ide-ide yang kreatif muncul dari anak-anak atau generasi muda, bukan dari generasi tua ya. Dilanjutkan dengan harapan bagi remaja muda-mudi GB Shalom, saya justru berharap remaja muda-mudi boleh menunjukkan eksistensi bahwa pelayanan remaja muda-mudi itu jelas, ada, bahkan maju. Dan saya harap remaja muda-mudi juga dikasih, ya saya secara pribadi saya mau memberi ruang bagi mereka untuk berkreasi ya. Jadi kasih ruang, kasih kesempatan, jangan jangan ditahan, jangan dihentikan itu. Berikan mereka berkreasi tentu dengan dengan rambu-rambu dan batasan-batasan yang jelas sesuai dengan firman Tuhan, tidak keluar dari kebenaran. Mereka berkreasi, kita kasih kesempatan, kita kasih ruang, bahkan kita mungkin kalau cukup dana kita fasilitasi, itu malah untuk kebaikan dan kemajuan pelayanan jemaat. Demikian. Selamat hari ulang tahun Shalom, dan saya harap tetap setia dan terus maju di dalam Tuhan.
Selamat ulang tahun GB Shalom, Gereja Shalom tetap bertumbuh, berkembang, jemaatnya pada setia dalam mengikut dan mengiring Tuhan. Terima kasih. Selamat ulang tahun, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun Jemaat GB Shalom yang ke-49 tahun Jemaat GB Shalom Palmera Indonesia. Biarlah kita semua makin maju dan setia dalam mengiring dan memuji muliakan nama Tuhan dan melayani Tuhan. Amin. Saya berterima kasih banyak kepada semua anggota jemaat, bahkan jadi teladan saya dalam kesetiaan, karena hanya kehadiran, tapi dukungan dana juga, support semuanya, dukung saya sekeluarga, dukung pelayanan karena jemaat ini bukan jemaatnya Pak Tamburan, tapi jemaatnya Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur kita kompak, kita satu sepikir, kita mendukung bukan hanya dana, tapi juga ada pikiran, tenaga, dan saya sangat berterima kasih kepada jemaat, syukur kepada Tuhan yang memelihara kita. Harapan saya tahun depan kita merayakan 20 tahun jemaat milik Tuhan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Selamat ulang tahun ke-49 GB Shalom. Maju terus, pantang mundur. Amin.